Jurnal balik dilakukan pada awal tahun untuk akun-akun akrual, seperti akun belanja yang masih harus dibayar, belanja dibayar di muka, dan pendapatan diterima di muka. Belanja yang masih harus dibayar merupakan tagihan pihak ketiga atau kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan belum dapat dibayarkan. Pencatatan belanja yang masih harus dibayar dilakukan melalui jurnal penyesuaian. Pada akhir tahun, jurnal yang direkam pada aplikasi Sakpa adalah sisi debit dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek, dan di sisi kredit yaitu belanja yang masih harus dibayar. Pada awal tahun, kita lakukan jurnal balik pada aplikasi Saiba. Jurnal ini akan mengeliminasi belanja yang masih harus dibayar pada neraca awal 2015 dan mengurangi saldo beban pada laporan operasional tahun berjalan. Sebagai ilustrasi, mari kita buka neraca tahunan 2014 pada aplikasi Sakpa. Akun belanja yang masih harus dibayar akan termapping sebagai utang kepada pihak ketiga dalam pos kewajiban. Sedangkan pada pos ekuitas dana lancar akan terbentuk dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek. Setelah dilakukan proses pengambilan saldo awal pada aplikasi Saiba, saldo utang kepada pihak ketiga pada neraca awal 2015 masih tetap tersaji sebagai utang kepada pihak ketiga. Sedangkan saldo dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek akan termapping dalam pos ekuitas. Untuk perekaman jurnal balik pada aplikasi Saiba, kita klik pada menu transaksi, kemudian jurnal penyesuaian. Klik tombol tambah. Kita input tanggal perekaman jurnal balik, nomor urut jurnal, dan kode KPPN Mitra Kerja. Untuk kode kategori, kita pilih kode 04, yaitu beban yang masih harus dibayar. Selanjutnya, kita pilih kode akun beban yang sesuai dengan transaksi. Untuk contoh yang pertama, kita gunakan beban gaji pokok PNS yang masih harus dibayar. Selanjutnya, kita input nilai nominal transaksi. Untuk jurnal balik, caranya dengan menambahkan tanda negatif pada awal nilai nominal. Pada kolom keterangan kita isi belanja pegawai yang masih harus dibayar. Kemudian kita simpan. Untuk contoh yang kedua, kita gunakan beban langganan listrik yang masih harus dibayar. Setelah menginput tanggal, nomor urut jurnal, dan kode KPPN, selanjutnya kita pilih akun beban langganan listrik. Kita input nilai nominal transaksi. Jangan lupa untuk menambahkan tanda negatif pada awal nilai nominal. Pada kolom keterangan, dapat kita isi dengan belanja barang yang masih harus dibayar. Selanjutnya, kita simpan. Sahabat akrual, setelah selesai melakukan perekaman, jangan lupa melakukan posting. Klik menu proses, kemudian pilih posting. Klik pada periode bulan di mana terjadinya transaksi. Untuk melihat hasil perekaman jurnal balik yang telah dibuat, kita buka neraca awal tahun. Pada neraca awal tahun, saldo utang kepada pihak ketiga yang berasal dari belanja yang masih harus dibayar telah tereliminasi. Pada pos ekuitas, terjadi penambahan saldo karena pengaruh penyesuaian atas beban.
kita lihat lebih lanjut pada buku besar, maka pada buku besar belanja pegawai yang masih harus dibayar dan belanja barang yang masih harus dibayar akan menunjukkan saldo nihil. Sedangkan pada buku besar beban akan terjadi pengurangan saldo. Akun belanja dibayar di muka merupakan pengeluaran belanja pada tahun berjalan, tetapi manfaatnya melampaui tahun anggaran berjalan, sehingga pada tahun berikutnya masih terdapat manfaat yang akan diterima sebagai akibat pembayaran tersebut. Pada tanggal 31 Desember 2014, jurnal penyesuaian yang direkam pada aplikasi Sakpa adalah sisi debit, belanja dibayar di muka, dan di sisi kredit yaitu barang atau jasa yang harus diterima. Pada awal tahun 2015, kita lakukan jurnal balik pada aplikasi Saiba. Jurnal balik ini akan mengeliminasi saldo belanja dibayar di muka pada neraca awal 2015 dan menambah saldo beban pada laporan operasional tahun berjalan. Sebagai ilustrasi, mari kita buka neraca tahunan 2014 pada aplikasi Sakpa. Setelah melakukan jurnal penyesuaian, pada pos aset lancar akan terdapat saldo belanja dibayar di muka, dan sebagai lawannya terbentuk barang atau jasa yang harus diterima pada pos ekuitas dana lancar. Setelah dilakukan proses pengambilan saldo awal pada aplikasi Saiba, saldo belanja dibayar di muka pada pos aset lancar neraca awal 2015 masih tetap tersaji sebagai belanja dibayar di muka. Sedangkan saldo barang atau jasa yang harus diterima akan termapping dalam pos ekuitas. Untuk perekaman jurnal balik pada aplikasi Saiba, kita pilih menu transaksi, kemudian jurnal penyesuaian. Klik tombol tambah. Kita input tanggal perekaman jurnal balik, nomor urut jurnal, dan kode KPPN Mitra Kerja. Untuk kode kategori, kita pilih 03, beban dibayar di muka. Selanjutnya, kita pilih kode akun beban yang sesuai dengan transaksi. Sebagai contoh, kita pilih beban keperluan perkantoran. Aplikasi akan membentuk pasangan jurnalnya, yaitu belanja barang dibayar di muka. Selanjutnya kita input nilai nominal transaksi dengan menambahkan tanda negatif pada awal nilai nominal. Pada kolom keterangan kita isi belanja sewa gedung dibayar di muka. Lalu kita simpan. Sahabat akrual, setelah selesai perekaman jangan lupa untuk melakukan posting. Pilih periode bulan di mana terjadinya transaksi. Untuk melihat hasil perekaman yang telah dibuat, kita buka neraca awal tahun. Saldo belanja dibayar di muka pada pos aset lancar telah tereliminasi. Pada pos ekuitas terjadi pengurangan terhadap saldo karena penyesuaian atas beban. Jika kita lihat lebih lanjut pada buku besar, pada buku besar belanja barang dibayar di muka akan menunjukkan saldo nihil. Akun pendapatan diterima di muka merupakan PNBP yang sudah diterima oleh negara, namun belum menjadi hak pemerintah sepenuhnya, karena masih terdapat kewajiban yang melekat untuk memberikan barang atau jasa di kemudian hari kepada pihak ketiga.
atau adanya kelebihan pembayaran oleh pihak ketiga tetapi belum dikembalikan. Pada tanggal 31 Desember 2014, jurnal penyesuaian atas pendapatan diterima di muka yang direkam pada aplikasi Sakpa adalah sisi debit, yaitu barang atau jasa yang harus diserahkan, dan pada sisi kredit, yaitu pendapatan diterima di muka. Pada awal tahun 2015, kita lakukan jurnal balik pada aplikasi Saiba. Jurnal ini akan mengeliminasi saldo pendapatan diterima di muka pada pos kewajiban neraca awal 2015 dan menambah saldo pendapatan pada laporan operasional tahun berjalan. Sebagai ilustrasi, mari kita buka neraca tahunan 2014 pada aplikasi Sakpa. Setelah melakukan jurnal penyesuaian, pada pos kewajiban jangka pendek terdapat saldo pendapatan diterima di muka, dan sebagai lawannya terbentuk saldo minus atas barang atau jasa yang harus diserahkan pada pos ekuitas dana lancar. Setelah dilakukan proses pengambilan saldo awal pada aplikasi Saiba, saldo pendapatan diterima di muka pada pos kewajiban jangka pendek neraca awal 2015 masih tetap tersaji sebagai pendapatan diterima di muka. Sedangkan saldo barang atau jasa yang harus diserahkan akan termapping dalam pos ekuitas. Untuk perekaman jurnal balik pada aplikasi Saiba, kita pilih menu transaksi, kemudian jurnal penyesuaian. Kita input tanggal perekaman jurnal balik, nomor urut jurnal, dan kode KPPN mitra kerja. Untuk kode kategori kita pilih 01. Selanjutnya, pilih kode akun pendapatan. Sebagai contoh, kita pilih pendapatan sewa tanah gedung dan bangunan. Pasangan jurnalnya adalah pendapatan sewa diterima di muka. Selanjutnya, input nilai nominal dengan menambahkan tanda negatif. Pada keterangan kita isi pendapatan sewa gedung diterima di muka. Sahabat akrual, setelah selesai perekaman jangan lupa melakukan posting. Pilih periode bulan di mana terjadinya transaksi. Untuk melihat hasil perekaman yang telah dibuat, kita buka neraca awal tahun. Saldo pendapatan diterima di muka pada pos kewajiban jangka pendek telah tereliminasi. Dan pada pos ekuitas terjadi penambahan saldo. Jika kita lihat lebih lanjut pada buku besar akrual, pada buku besar pendapatan sewa diterima di muka akan menunjukkan saldo nihil. Sedangkan pada buku besar pendapatan sewa tanah gedung dan bangunan terdapat penambahan saldo. Nah, sahabat akrual, selesai sudah materi tutorial kita pada episode kali ini. Sampai jumpa pada tutorial episode selanjutnya. Go akrual, go WTP!